Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahmatullah alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 2 hari ini kita dianugerahi hujan. Kalau menurut prediksi dari BMKG itu kering, katanya seperti itu. Alhamdulillah itu sesuatu yang luar biasa nikmatnya, gratis. Kalau harus membuat hujan buatan itu mahal, itu bukan gratis gitu. Dan semoga anugerah yang demikian melimpah dari Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan rasa syukur kita, karena Allah juga mengingatkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Hari ini, malam ini, sebagian dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita yang paspornya sama, mungkin sudah takbiran. Itu adalah makna, ya sudah ya. Sebetulnya kalau di hati kecil kita masing-masing, inginnya kan berbeda. Tapi realitanya seperti itu. Beliau yang menetapkan awal puasa lebih duluan. Jadi nggak mungkin nggak lebaran besok. Puasanya kan 30 hari kan. Bulan kemarin itu kalau nggak 29 kan 30. Jadi pasti harus lebaran besok. Kebetulan kan yang lainnya kan puasanya 1 hari kemudian. Kalau puasa yang lainnya itu 29 hari ya itu bersama. Tapi saya lihat tadi di internet itu memang menurut MUI dari ketinggian hilal itu memang masih di bawah kriteria karena seperti itu. Jadi kalau patokannya itu visibility, jadi ketertapakan. Kalau hadisnya itu sederhana sebetulnya. Jadi lihat bulan, kalau sudah tanggal 29 itu kalau muncul, besok lebaran atau hari raya. Kalau tidak, dinamakan. Bahkan di hadisnya itu juga kalau terhalang oleh awan, kalau dengan ilmu pengetahuan sekarang kan di balik awan itu bisa kita prediksi, itu kelihatan. Tetap aja Rasulullah SAW itu memang hebat kalau seperti itu ya, memberikan suatu arahan itu yang tidak menyulitkan umatnya. Nah, terus kemudian dengan demikian karena kriteria itu belum memenuhi visibility menurut MUI tadi atau menjangkut sidang isbat belum selesai, tapi prediksinya seperti itu. Jadi kita tampaknya akan puasa lagi 1 hari besok. Ya nggak apa-apa lah. Sekarang ini sebenarnya kan tidak nyaman. Kemarin kita kan barangkali kalau dengar di radio yang akan lebaran besok sudah dengar takbiran atau bisa lagi dengar takbiran. Banyak rasanya. Sudah dengar takbiran tapi kita sedang sahur. Gimana ya gitu loh. Nah tadi kan di rakaat pertama kan imamnya kan baca surat An-Anfal. Itu kan yas'alunaka 'anil anfal. Al-anfal itu rampasan perang, pampasan yang kalah itu jadi miliknya yang menang. Itu asbabul nuzulnya itu kan dari peperangan pertama umat Islam. Peperangan itu pasti bukan di Mekah, yang terjadi kan di Madinah. Itu kan melawan perang Badar. Nah perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam tahun pertama tahun kedua Hijriah kalau salah. Jadi belum terlalu lama. Itu dimenangkan oleh umat Islam, pampasan perangnya banyak. Nah Rasulullah itu memberikan pampasan perang itu hampir semuanya ke para muhajirin, kawan-kawan beliau yang dari Mekah. Bukan saudara beliau yang menerima di Madinah tidak. Nah, ada rasa tidak puas dari warga umat Islam di Madinah itu menganggap bahwa itu dia kan satu asal, satu suku, satu perjalanan. Karena itu bagus ya. Jadi Quran itu contoh hebat ya. Bukan hadis yang menjelaskan itu. Kalau hadis kan saya akan bantah-bantahan. Tapi kalau ayat itu kan nggak berani bantah di surat An-Anfal. Kalau kita lihat kan surat Madaniyah, tidak mungkin surat Madaniyah. Ini juga logika yang ada di Quran itu hebat. Coba kalau kita ingat itu yang misalkan Abu Lahab di surat Quran itu kan Abu Lahab kan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya jika dan hanya jika Abu Lahab itu pada akhirnya beriman, bukan gitu. Abu Lahab itu pada akhirnya kan mengurus luar biasa Quran. Abu Sufyan kawan ya kan. Nah kembali jadi dengan demikian
aslihu tadainikum kan gitu. Jadi perbaikilah hubungan antara kalian. Jadi itu contoh juga, ya contoh banyak tadi yang di rakaat kedua kan membaca sebagian akhir dari surat as-saffat itu yang mengenai apa namanya peran dari harta itu. Nah, harta itu memang dibutuhkan ya. Semuanya pasti itu kita kan harus mandiri. Kalau makan nggak punya harta kan mau beli dari mana kan gitu. Tangan di atas itu kan lebih baik daripada tangan di bawah kan seperti itu. Nah karena itu tetapi pada akhirnya kan tetap menjadi kalau Umar bin Khattab itu cerdik ya jadi harta berapa besarnya itu diletakkan bawah diinjak oleh kakinya. Dia memiliki tapi dia tidak diperbudak oleh harta. Itulah pesannya Umar bin Khattab. Itu luar biasa. Nah tadi seperti itu. Jadi asli hudan atau inikum. Jadi supaya memperbaiki hubungan. Jadi enggak Rasulullah apa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan firman kepada Rasulullah enggak soal pembagian harta lah. Membagi aja hubungan kalian itu. Nah dengan demikian dalam agama kita sebenarnya kan salah satu hikmah dari saum Ramadan ini kan kita ini kan bersatu ya. Saum kita sama, makanya startnya itu pasti subuh semuanya sama, nggak ada yang beda. Selesai kapan? Maghrib semuanya sama, nggak ada yang bisa mas selesainya. Seperti itu. Itu kan memberikan pendidikan tarbiyah kepada kita untuk bersatu. Dan kita semuanya juga tadi kan seperti itu. Nah pada saat apa namanya perang berikutnya, perang Uhud itu juga spektakulernya lain kan. Harusnya umat Islam sudah ditata oleh Rasulullah itu. Pada awalnya itu Rasulullah itu kan kaum Quraisy itu kan dendam karena di perang Badar dia kalah total, dia mengumpulkan pasukan itu luar biasa. Karena Rasulullah sadar ini kan belum terlalu kuat, bertahan di dalam kota. Rasulullah seperti itu. Tetapi para pemuda yang tidak sempat ikut perang Badar, yang mendapatkan kemenangan itu nggak mau, dia maunya menjemput yang kemudian di bukit-bukit itu suhada. Nah karena Rasulullah sebenarnya kan belum pakai pakaian perisai atau pelindung itu. Terus kemudian dia menggunakan pakaian pelindungnya. Para pemuda sebenarnya selalu ya Rasulullah kan itu secaranya. Kalau memang apa namanya hal ini jadi keluar dari benteng itu adalah sesuatu yang berat Anda, sebaiknya kita ubah jangan enggak. Seorang rasul itu kalau sudah menggunakan pakaian perangnya itu enggak ada namanya mundur. Nah dengan demikian yang namanya persatuan dalam Islam itu sangat ditekankan di apa Al-Quran ayat 103 Allah juga menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tidak hanya dikatakan bersatu tapi jangan bercerai-berai. Contoh banyak sekarang ini. Kalau kita lihat Israel itu besarnya seberapa sih? Sejak 48 harusnya sudah tidak bisa dihentikan. Karena itu Mesir sudah kuat, meski kerajaan, Jordan juga lebih maju, Saudi juga sudah lumayan, tapi pada akhirnya mereka bercerai sendiri. Itu seperti itu. Nah, kita rasakan sekarang dampaknya. Nah, sebetulnya hal-hal yang lain, kemajuan umat Islam di Indonesia itu kan juga tergantung dari mana kita bersatu. Nah, kembali, ya, mudah-mudahan suatu saat hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, ya, khususnya sholat id, nanti itu Idul Adha dan sebagainya, mudah-mudahan mencerminkan persatuan umat Islam di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.